Selamat hari Minggu, jemaat dan simpatisan GKI Pengampon. Bangsa kita saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19. Sehingga untuk sementara waktu kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari berkumpul dalam kelompok yang besar. Namun demikian, tidak berarti kita berhenti beribadah minggu. Bersama-sama dengan umat GKI, pada hari ini kita akan beribadah dengan bantuan media menggunakan tata ibadah keluarga. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, mari kita lakukan ibadah online ini bukan seperti menonton tayangan TV atau film, tapi upayakanlah beribadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Dalam kebaktian ini, kita juga akan mengumpulkan kolekte seperti biasanya. Bagaimana cara melakukannya? Siapkanlah amplop persembahan, dan nanti pada waktu pengumpulan kolekte, taruhlah amplop itu di sebuah tempat. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu, supaya nanti saat kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, kita bawa semua persembahan itu untuk diserahkan. Persembahan juga bisa dikirim ke gereja lewat transfer bank atau dompet elektronik seperti tertulis di bagian belakang liturgi. Baiklah, mari kita siapkan hati dan diri untuk menghadap Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Damai Kristus beserta kita semua. Marilah saat ini kita beribadah bersama-sama sebagai keluarga. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja, namun kita percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama kita saat ini. Seperti kesaksian Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka marilah kita datang kepada Tuhan bersama-sama sebagai satu keluarga. Bukalah mata kita untuk selalu melihat Tuhan. PKJ 197, buka mataku.
setiap kali mata kita melihat siaran TV atau melihat berbagai informasi di telepon genggam, yang kita lihat semuanya berita tentang virus COVID-19. Kita melihat betapa dahsyatnya virus ini bekerja menjangkiti orang-orang. Namun demikian, apakah hanya itu yang bisa kita lihat? Apakah mata rohani kita juga bisa melihat adanya Kristus yang berkarya di tengah-tengah kita setiap saat? Kristus juga hadir ketika kita beribadah di rumah saat ini. Di dalam Ayub 5 ayat yang ke-9 tertulis, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dalam ibadah ini, mari kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita mata yang dicelitkan, mata yang dapat melihat hadirnya Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami dan jalani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami kebaktian Minggu tidak seperti biasanya, tetapi kami yakin dan percaya dalam situasi seperti ini pun kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memulihkan kami. Namun kami sadari perbuatan dosa kami ketika menyaksikan kekuasaan Tuhan atau tidak menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Ampunilah kami. Kami bertekad untuk hidup yang baru. Terpujilah nama-Mu yang kuasanya kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku pada danau hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Allah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan keberkahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku.
Sebab Engkau gembala kami percaya perjalanan kami di depan dipelihara Tuhan dengan baik. Sebagaimana gembala membimbing dombanya kepada rumput yang hijau, supaya terpelihara dengan baik, maka kami pun mengalami pertumbuhan iman dengan pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, akan melaksanakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Seorang anak kecil diajak berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar yang indah. Ketika ia melihat awan berarak-arakan, ia berkata kepada ayahnya, "Papa, lihatlah awan yang bagus, bikinan Tuhan." Kalimat sederhana yang diungkapkan oleh anak kecil ini mengejutkan papanya. Sebab anak yang masih kecil ini bukan sekedar melihat awan indah yang ada jauh dari dirinya, tetapi melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Bukan semata-mata melihat secara indrawi, tetapi melihat secara spiritual, yaitu melihat dan mensyukuri pekerjaan Tuhan. Orang beriman mesti melihat bagaimana pekerjaan Tuhan berlangsung. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi juga mengenali kehendaknya. Orang beriman mesti melihat semesta dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, sehingga menemukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Pertanyaan murid, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Dijawab oleh Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Awalnya para murid melihat orang buta. Mereka bisa mendeskripsikan bagaimana penampilan dan gerak-gerik orang buta. Mereka pun melihat Tuhan Yesus menyembuhkan, sehingga orang buta itu dapat melihat. Dan kini di hadapan para murid terlihat orang yang tidak buta lagi. Para murid tidak sekedar melihat orang buta, tetapi pekerjaan Allah. Dan itulah pesan yang paling pentingnya. Lihatlah, Allah bekerja di balik segala yang terlihat. Berbeda dengan orang Farisi ketika ia melihat orang yang sudah tidak buta lagi. Sekalipun dijelaskan bahwa Yesus mengoleskan andukan tanah pada mata, lalu basuh diri dan dapat melihat, orang Farisi itu berkata, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Matanya bisa melihat orang yang sudah sembuh, akan tetapi mata spiritualnya tertutup. Bagaimana pekerjaan Allah di balik kesembuhannya tidak dipercaya.
Keluarga Tuhan, dalam Minggu Prapaskah keempat ini, kita belajar bahwa Allah sesungguhnya berinisiatif untuk mencelikkan mata yang melihat, agar di dalam terang Kristus dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah terang dunia. Kita sebagai murid Kristus tentu tidak hanya sekedar menjadi penonton rangkaian pekerjaan Allah. Jika suatu saat kita melihat bahwa situasi pandemi corona sudah selesai, lihatlah Allah yang memulihkan. Maka kini, marilah kita terus berperan dalam pemulihan Allah. Dukunglah program pemerintah dengan mematuhi segala himbauannya. Tuhan memulihkan kita sekalian dan semesta raya ini. Keluarga Tuhan, dalam ibadah kita saat ini, kita bisa melakukan juga sharing di tengah keluarga kita. Dan kita dapat melakukan sharing itu dengan dua pertanyaan. Yang pertama, pekerjaan Tuhan seperti apa yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini. Dan yang kedua, apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat terus melihat pekerjaan Tuhan di masa sulit seperti ini. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kita dapat secara bergantian menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa komitmen keluarga berdasarkan perenungan dan sharing firman Tuhan. Kita berdoa tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan pandemi Corona COVID-19. Kita berdoa upaya pemerintah memutus rantai penularan mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. Kita berdoa bagi mereka yang sakit diberikan hati yang gembira. Mari kita ambil waktu sejenak di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Sapa Gembala. Jemaat GKI Pengampon yang terkasih, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis kemanusiaan global dengan menyebarnya COVID-19. Sebagai wujud tanggung jawab sosial gereja dalam komunitas berbangsa dan bernegara, kita terpanggil untuk turut mengatasi serta mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, terkhusus di wilayah Cirebon. Oleh karena itu, kami segenap pendeta dan pengerja GKI Pengampon menghimbau, jangan memandang remeh pandemi COVID-19 ini, sebab penyebarannya bisa sangat cepat dan luas, serta memakan ribuan korban jiwa. Karena itu, kita perlu melaksanakan protokol kesehatan penanganan penyebaran virus ini dengan cara social distancing, menjaga hidup sehat dan hidup bersih,
Ini semua adalah sikap antisipatif kita, sekaligus sikap kasih dan peduli kita pada krisis kemanusiaan saat ini. Kebaktian Minggu, termasuk kebaktian anak, remaja, dan bajem, adalah salah satu pusat ekspresi iman. Namun pada saat yang sama, kita tidak mau kebaktian persekutuan kita menjadi pusat penyebaran COVID-19. Dengan mempertimbangkan himbauan pemerintah dan surat pastoral sinode, Majelis Jemaat memutuskan kebaktian tanggal 22 dan 29 Maret diselenggarakan di rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Kebijakan ini janganlah membawa kita kepada sikap penghakiman terhadap sesama. Sebaliknya, ketika kebijakan ini dinilai negatif, kita tidak perlu reaktif. Beriman kepada Allah bukan berarti bersikap nekat, apalagi tidak peduli pada krisis kemanusiaan. Beriman kepada Allah yang adalah sumber cinta kasih justru menuntun dan menuntut kita untuk membagikan cinta kasih tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Sikap antisipatif dan kepedulian pada krisis ini berbeda dengan panik atau ketakutan yang berlebihan. Panik dan ketakutan bukanlah sikap iman kepada kuasa Allah dan seringkali bermuara pada sikap yang hanya mempedulikan diri sendiri. Tidak benar-benar menghadirkan kepedulian serta kasih pada orang lain. Bahkan terkadang terjebak kepada berbagai penjelasan yang menyesatkan. Kita dapat melihat contohnya pada sikap menyebarkan hoaks tanpa peduli pada kebenaran. Tindakan memborong kebutuhan pokok tanpa memikirkan bahwa orang lain pun membutuhkan. Atau munculnya isu-isu diskriminasi terhadap kelompok tertentu terkait dengan keberadaan virus corona ini. Di tengah situasi krisis pada saat ini, mari kita ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 3, yaitu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang penuh dengan cinta dinyatakan di tengah dunia. Wabah COVID-19 ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Berkaitan dengan itu, kami mendorong jemaat untuk ikut berbagi kasih bagi sesama di sekitarnya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam rangka aksi Prapaskah ini, kita tetap bisa peduli, kita tetap bisa berbagi berkat dengan sesama kita. Iman kita perlu kita nyatakan lewat perbuatan penuh dengan kasih, termasuk di tengah krisis seperti saat ini. Perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa, berseru kepada Tuhan untuk krisis yang sedang kita hadapi ini. Kita berdoa untuk penemuan vaksin untuk melawan COVID-19 yang diperlukan. Para pasien yang saat ini diduga atau sudah positif mengidap sakit, keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, para dokter, perawat, dan rumah sakit yang bekerja keras menolong banyak orang. Semoga Tuhan memampukan Umat manusia berpulih. Mari bertolong-tolongan menyelamatkan kemanusiaan dengan hidup yang bertanggung jawab dan peduli pada sesama. Tuhan menguatkan kita semua. Hosiana. Shalom Jemaat Pengampon, apa kabarnya nih Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih? Pada kesempatan ini, kami dari SMPK Plus Penambur Cirebon ingin menyampaikan informasi penting seputar kegiatan gereja.
Jemaat yang terkasih, mari kita simak Bergerak, Berita Gereja Teraktual. Selamat menyaksikan. Hari Minggu, tanggal 5 April merupakan Minggu Prapaskah yang ke-6 atau yang sering kita sebut dengan Minggu Palem. Minggu Palem tersebut menandakan peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan banyak orang menyambutnya dengan melambaikan daun palem. Pada saat itu jugalah, Yesus sedang menyongsong masa sengsaranya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Panitia Paskah mengajak jemaat untuk membawa daun palem pada kebaktian umum 1, 2, dan 3 tanggal 5 April sebagai bentuk respon kita menyambut Kristus memasuki masa sengsaranya. Jemaat yang terkasih, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menyukai fotografi? Dalam rangka Masa Raya Paskah GKI Pengampon, panitia mengadakan lomba fotografi. Penasaran seperti apa? Berikut adalah ketentuannya. Foto harus original dan belum pernah diikutsertakan pada perlombaan sebelumnya. Peserta dapat menggunakan kamera, handphone, DSLR, atau kamera sakti. Pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 22 Maret dan ditutup pada tanggal 12 April 2020. Sedangkan untuk pengumpulan hasil karya paling lambat diterima oleh panitia pada tanggal 17 Mei. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Saudara Joshua di nomor ini. Pemenang utama akan mendapatkan hadiah uang elektronik sebesar Rp500.000. Untuk 5 pemenang harapan akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah berita gereja teraktual pada hari ini. Informasi lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat. Tidak lupa, kami mengingatkan jemaat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari penyebaran virus corona. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan persembahan, nas persembahan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. Nas kita diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 mengingatkan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita naikkan pujian persembahan Kidung Jemaat 301. Saudara-saudara, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan, dengan mata hati tetap kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alami betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan saya.
Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus Engkau alami di sepanjang siaranmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.